Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari diperintahkannya puasa di bulan Ramadan adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya itu adalah perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita di dalam rangka mengatur sistem pergaulan antara lelaki dan perempuan di dalam Islam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam memerintahkan kita agar menjaga kehormatan atau memiliki sifat ifat. Di antara hukum-hukum pengaturan tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu adalah bahwa pertama, Islam memerintahkan kepada kita manusia, baik pria maupun wanita itu, untuk menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang kedua, Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian yang sempurna, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kaum wanita hendaknya mengulurkan pakaiannya hingga menutupi tubuh mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari badannya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, Islam melarang seorang wanita melakukan safar, melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain selama perjalanan itu sehari semalam, kecuali jika disertai dengan mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, "La yakhillu imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin illa wa ma'aha dhu mahramil laha." Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali jika disertai mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Islam melarang pria dan wanita untuk berkholwat, yaitu berdua-duaan, kecuali jika wanita itu disertai mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'adhi mahramin." Janganlah sekali-kali seorang pria dan wanita berkholwat kecuali jika wanita itu disertai mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas menuturkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, "Janganlah sekali-kali seorang pria berkholwat dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai seorang mahramnya. Tidak pula boleh seorang wanita itu melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya." Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya istriku itu hendak pergi menunaikan haji, sedangkan aku turun tugas untuk melaksanakan perintah peperangan di satu tempat, anu dan anu." Maka Rasulullah SAW
Menjawab, pergilah engkau dan tunaikan ibadah haji bersama istri. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, Islam melarang wanita untuk keluar dari rumah kecuali tanpa izin suami, karena suami memiliki hak atas istrinya. Maka tidak dibenarkan seorang istri itu keluar dari rumah suami kecuali atas izin suaminya. Jika seorang suami istri itu keluar tanpa izin suaminya, maka perbuatan itu adalah termasuk perbuatan kemaksiatan yang dianggap telah berbuat lusus, telah berbuat pembangkangan, sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, selanjutnya yang keenam, Islam itu sangat menjaga di dalam kehidupan khusus, yaitu komunitas khusus wanita itu terpisah dari komunitas pria. Begitu juga di dalam masjid, di dalam sekolah, dan lain sebagainya. Artinya Islam telah menetapkan bahwa wanita itu hendaknya hidup di tengah-tengah kaum wanita, sedangkan seorang pria hendaknya hidup di tengah-tengah kaum pria. Nah, ini dicontohkan ini. Islam telah menetapkan bahwa shaf, misalnya barisan sholat kaum wanita itu berada di bagian belakang dari shaf kaum pria. Islam juga mendorong wanita itu agar tidak berdesak-desakan dengan pria di jalan atau di pasar. Islam juga menetapkan bahwa kehidupan para wanita itu hanya bersama dengan para wanita atau mahram-mahramnya mereka saja. Maka seorang wanita itu boleh melakukan aktivitas yang bersifat umum seperti jual beli dan lain-lain, dengan syarat begitu selesai ia melakukan aktivitas-aktivitas itu, hendaknya ia segera kembali untuk hidup bersama kaum wanita atau mahram-mahramnya. Yang ketujuh, Islam itu sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara pria dan wanita itu hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalah saja, bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan pria yang bukan mahramnya, atau keluar bersama untuk wisata. Sebab apa? Kerjasama antara keduanya bertujuan agar wanita itu mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya, di samping agar mereka itu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Maka dengan hukum-hukum ini, Islam dapat menjaga interaksi pria dan wanita sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah kepada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. Artinya interaksi mereka tetap dalam koridor kerjasama semata dalam menggapai berbagai kemaslahatan dan melakukan berbagai macam aktivitas. Maka dengan hukum-hukum inilah Islam mampu memecahkan hubungan-hubungan yang muncul dari adanya sejumlah kepentingan individu, baik pria maupun wanita, ketika masing-masing saling bertemu dan berinteraksi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sistem sosial yang sangat luar biasa ini tidak akan tegak secara sempurna kecuali ada peran negara, peran institusi politik, di mana negara itu bertugas untuk menerapkan hukum-hukum Islam, hukum-hukum sosial tersebut secara menyeluruh, secara kafah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, maka mari bersama-sama, semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bisa melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.